berdoa supaya kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Wah, sudah mau jam 8:30 loh. Waktunya ibadah sekolah minggu. Yuk siap-siap supaya kita makin disayang Tuhan Yesus. Berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Mohon pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah kami semakin taat, dengar-dengaran, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, rolling haleluya. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Kami boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami mengikuti dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya puji Tuhan kita masih boleh beribadah pada hari ini karena pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi berkat buat kita semua adalah diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-4. Dengan tema Yesus penolong hidupku. Apa temanya adik? Yesus penolong hidupku. Firman Tuhan ini menceritakan tentang kisah seorang yang sedang sakit, kemudian datang kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Demikian ceritanya adik-adik. Suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota, setelah turun dari bukit menyelesaikan pelayanannya, ada banyak orang beramai-ramai datang untuk mendengarkan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ternyata di tengah-tengah orang banyak itu ada juga seorang datang yang keadaannya sakit. Dia sedang sakit kusta. Penyakit kusta itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan penyakit yang menular. Ya, menular itu artinya bisa kena orang lain. Penyakitnya bisa membuat tubuh busuk, ya, bahkan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun di dunia ini. Penyakit itu membuat orang ini sangat sedih. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Pasti kalau keadaannya buruk, badannya penuh dengan luka-luka dan badannya semua
penuh dengan bisul atau borok, pasti nggak ada orang yang mau berteman. Dan juga penyakitnya membuatnya sangat menderita, sebab badannya perih, badannya gatal, ya, bahkan pasti dia tidak bahagia. Orang ini tidak bahagia karena dia pasti mengalami hinaan, pasti mengalami cercaan dari orang. Nah, adik-adik, sungguh ya, hidupnya sangat menderita dan menyedihkan, sebab tidak ada orang yang dapat menolongnya. Namun, pada waktu orang sakit itu melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah keramaian itu, dia langsung bersemangat dan dia memberanikan diri untuk datang, mau bertemu dengan Tuhan. Lalu orang ini sujud kepada Tuhan dan memohon, katanya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kira-kira jawaban Tuhan Yesus apa, adik-adik? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, ya, aku mau, jadilah kamu sembuh dari sakit kustamu. Seketika itu juga, pada saat itu juga, orang itu menjadi sembuh atau tahir dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini kita dapat pelajaran yang baik, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang hebat, penolong yang baik. Tuhan Yesus mau menolong siapa saja yang datang kepadanya, tetapi dengan sikap sopan, dengan sikap hormat kepada Tuhan, bahkan dengan sikap percaya, kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus juga mau menolong adik-adik semua. Tuhan Yesus juga menolong adik-adik semua ketika dalam keadaan mungkin itu sedang sakit, ya, mungkin itu sedang sedih, ya, mungkin itu sedang tidak bahagia, ya. Dan mungkin adik-adik berkata, wah, saya sangat sedih ya, saya sangat susah, mungkin tidak ada lagi yang mau menolong saya. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Yesus adalah Tuhan yang mampu menolong, yang mau menolong siapa saja yang mau datang kepadanya dengan iman percaya dan dengan sikap hormat. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit kusta ini disembuhkan Tuhan ketika dia datang sujud menyembah dengan sikap hormat, dan ketika orang yang sakit kusta itu percaya kepadanya. Demikian juga kita, adik-adik, kita akan mengalami pertolongan Tuhan ketika kita datang, ketika kita menyembah, dan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalan pagi hari ini, Kak Fodo ambil dari kitab Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6 dengan bunyi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, Mazmur pasal 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Firman Tuhan ini, ayat hafalan ini dihafal ya, supaya adik-adik punya
pegangan dalam hidupnya. Ketika Anda susah, ketika adik-adik susah, adik-adik mengingat ayat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan memberkati kami semua. Dan membuat kami semakin hari semakin percaya kepadamu sehingga kami boleh mengalami pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang saatnya kita mau buat kreativitas. Yeay. Nah, sebelum kita membuat kreativitas, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan, yaitu kertas HVS, kertas origami, bebas ya adik-adik warnanya apa aja, terus pulpen, pensil juga boleh, kemudian lem stick, gunting, dan pensil warna. Nah, pertama-tama itu adik-adik ambil kertas HVS-nya, kemudian di atas kertas HVS adik-adik gambar kedua tangannya, kiri dan kanan, di kertas HVS. Nah, biasanya untuk menggambar tangan kanan ini adik-adik kesusahan. Adik-adik bisa minta bantu sama mama, papa, atau kakak di rumah ya. Nah, misalnya kalau sudah jadi akan seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ini tangan Cici, sudah Cici gambar dari awal. Nah, setelah itu kita akan buat love dari kertas origami. Oke. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kertas origaminya menjadi 2 bagian seperti ini. Kita sejajarkan ya adik-adik. Nah, kalau sudah menjadi 2 bagian, kita gunting membentuk love seperti ini adik-adik ya. Di sini ya, di bagian sininya. Ada jadi love. Nah, kalau love-nya sudah jadi, kita akan tempel love-nya di tengah gambar tangan kita di sini ya. Kita ambil lemnya. Terus kita tempel sini. Nah, akan seperti ini adik-adik. Nah, di love ini kita akan buat satu firman Tuhan ya, atau ayat firman Tuhan yang adik-adik sukai. Nah, contohnya Cici suka satu ayat firman Tuhan dari Mazmur ayat 20 pasal 23 ayat 1. Cici tulis ya.
Cici tulis dari Mazmur ayat 23, pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, setelah adik-adik tulis di sini di love-nya, kita akan menggambar, mewarnai tangan kita. Nah, Cici udah buat yang sudah jadi dan menggambarnya itu sesuai kreativitas adik-adik masing-masing ya. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa coba di rumah ya. Jangan lupa diwarnai tangannya, gambar tangannya. Dan kalau sudah jadi, jangan lupa di-share di grup POMG. Oke adik-adik, selamat mencoba ya. Sampai jumpa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pagi ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang hari ini sudah mengikuti ibadah online. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, masa depan mereka. Ya kiranya mereka semakin sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, papa mama mereka, bahkan saudara-saudara mereka. Tuhan pelihara dengan sempurna. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terutama virus yang saat ini, virus corona yang sedang mewabah kemana-mana. Tuhan tolong lindungilah semuanya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang hari ini juga sudah melayani. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, berkati pekerjaan, berkati kuliah, berkati apapun yang dikerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau tolong bangsa kami dari segala mara bahaya dan Engkau peliharakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami dan juga Bapak Gembala kami dan seluruh pengurus gereja. Tuhan Engkau berkati. Berpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dan penghiburan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal, melindungi dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide